Halo teman-teman, kami dari kelompok KKN Universitas Pajajaran mempersembahkan Edukasi Kekerasan Seksual pada Usia Remaja. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa itu kekerasan seksual? Yuk kita cari tahu. Menurut WHO, kekerasan seksual merupakan setiap tindakan seksual usaha melakukan tindakan seksual, komentar, atau menyarankan untuk berperilaku seksual yang tidak sengaja ataupun sebaliknya, tindakan pelanggaran untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang. Modus pelaku dalam mendekati korban sangatlah bervariasi. Misalnya mendekati korban dan mengajak ngobrol, membujuk korban, merayu, dan memaksa korbannya. Serta modus yang lebih canggih, yakni pelaku menggunakan jejaring sosial dengan berkenalan dengan korban, mengajak bertemu, dan memperkosa atau melakukan kekerasan seksual. Komisi Perlindungan Anak Indonesia tahun 2010-2014 menyebutkan bahwa sekitar 42% hingga 62% dari seluruh kekerasan terhadap anak merupakan kasus kekerasan seksual dan tempat kejadian yang terbanyak ada di sekolah dan di rumah. Sehingga rumah dan sekolah bukan lagi menjadi tempat yang aman bagi anak. Lalu apa saja sih contoh bentuk kekerasan seksual itu? 1. Pemerkosaan dan pencabulan atau intimidasi seksual termasuk ancaman dan percobaan pemerkosaan. 2. Pelecehan seksual. 3. Eksploitasi seksual dan perdagangan perempuan untuk tujuan seksual. 4. Prostitusi paksa dan perbudakan seksual. 5. Pemaksaan perkawinan termasuk cerai gantung. 6. Pemaksaan kehamilan. 7. Pemaksaan aborsi. 8. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi. 9. Penyiksaan seksual dan penghukuman tidak manusiawi. Kekerasan seksual dapat dipicu dari beberapa faktor yang secara umum dibedakan menjadi 3 faktor, yaitu faktor yang berasal dari individu, faktor lingkungan, dan faktor hubungan. Faktor individu, contohnya pendidikan yang rendah. 2. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan menghindari dari kekerasan seksual. 3. Pernah mengalami riwayat kekerasan atau pernah menyaksikan kejadian kekerasan seksual. 4. Penggunaan obat-obatan. Lalu untuk faktor lingkungan, contohnya kebudayaan atau kebiasaan yang mendukung adanya tindakan kekerasan seksual. 2. Kekerasan yang dilihat melalui media. 3. Kelemahan kesehatan, pendidikan, ekonomi, hukum, dan aturan yang tidak sesuai. 4. Kelemahan hubungan antara anak dan orang tua atau terdapat konflik dalam keluarga. Lalu yang selanjutnya, berhubungan dengan seorang penjahat atau pelaku kekerasan dan tergabung dalam geng atau komplotan. Dampak dari kekerasan seksual adalah sebagai berikut. Fisik, adanya memar, luka robek pada organ seksual atau masalah kehamilan. Lalu psikologi, depresi, fobia, mimpi buruk, dan membatasi diri dari lingkungan. Bahkan masuk sosial, biasanya korban ingin mengasingkan diri dari pergaulannya. Kalian tahu nggak fakta-fakta tentang kekerasan seksual berikut ini? Simak yuk! Berdasarkan data kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, 75% diantaranya terjadi di ranah pribadi, 24% di ranah komunitas, 1% di ranah negara. Pelaku kekerasan di ranah pribadi paling sering dilakukan oleh pacar, ayah kandung, ayah tiri, dan ayah angkat, serta paman. Sedangkan 4 bentuk kekerasan di ranah pribadi yang jumlahnya besar diantaranya adalah insest, pemerkosaan, persetubuhan, dan pencabulan. Selanjutnya ada di ranah komunitas nih. Siapa sih pelakunya? Data menunjukkan adalah orang yang tidak dikenal, tetangga, teman, guru, atasan, dan bawahan. Sedangkan 5 bentuk kekerasan di ranah komunitas yang jumlahnya besar adalah pemerkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, persetubuhan, dan kekerasan berbasis cyber. Ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan untuk mencegah kekerasan seksual. Pertama, kalian harus waspada ya sama orang-orang yang tidak dikenal.
Kedua, hati-hati saat berada di tempat atau kendaraan umum. Ketiga, jangan ragu untuk melawan seperti dengan menendang alat kelamin pelaku dan segera melarikan diri. Keempat, tentunya terus tambah pengetahuan tentang kekerasan seksual yang bisa kalian dapat dari TV, koran, buku, atau internet. Kelima, ikuti juga kampanye anti kekerasan seksual. Keenam, pastinya dengan menghukum pelaku kekerasan seksual untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan keadilan bagi para korban. Lalu, bagaimana jika terlanjur jadi korban kekerasan seksual? Ada beberapa cara yang dapat kamu lakukan. 1. Jangan pernah salahkan diri sendiri ya. Justru kamu harus yakinkan bahwa pelakulah yang bersalah karena tidak seorang pun pantas mengalami kekerasan seksual. Simpan benda-benda yang dapat dijadikan alat atau barang bukti, seperti pakaian yang digunakan saat kejadian, identitas pelaku, dan sebagainya. Lalu jangan langsung membersihkan badan karena dapat menghilangkan jejak pelaku. Ceritakan pada orang yang kamu percayai, baik orang tua, teman, orang terdekat, atau lainnya. Segera laporkan kepada pihak yang berwajib ya, karena laporan akan ditindaklanjuti setelah ada aduan dari korban. Datangi lembaga pemulihan atau konseling untuk mengobati rasa trauma yang kamu alami. Jika kamu adalah teman dari korban kekerasan seksual, kamu bisa melakukan hal-hal ini. Pertama, dengarkan cerita korban. Tunjukkan rasa empatimu dan ciptakan suasana aman dan nyaman bagi korban untuk bercerita dan jaga rahasia korban. Kedua, jangan sekali-kali menstigma korban karena itu dapat membuat korban menyalahkan dirinya sendiri. Ketiga, beri dukungan bagi korban dengan menggunakan kata-kata suportif seperti "Aku ada di sini bersamamu." Jangan lupa untuk dampingi korban untuk mendapatkan bantuan hukum dan kesehatan. Ingat, kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapapun. Jadi, jangan diam saja. Kalau kamu melihat orang lain mengalami bentuk kekerasan manapun juga, Mari kenali dan tangani bersama-sama. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa kawan-kawan.